Jauh dari kata mudah dan asa, ku pelajari sedari kecil. Berteriak di atas tenggorokan, hujan serapah dan makian. Hancur lebih mudah dari bertahan, ku pelajari sedari kecil. Dan dari situ cara pandangku melihat cinta berwarna keruh, seperti bertaruh apa kau dan aku akan jadi sama seperti itu. Aku punya harapan untuk kita yang masih kecil di mata semua. Walau takut kadang menyebalkan, tapi sepanjang hidup kan ku habiskan. Walau tak terdengar masuk akal bagi mereka yang tak percaya, tapi kita punya kita yang akan melawan dunia. Aku sudah tahu dari awal, rasa takut masih ku genggam nyaman. Cinta dan jenisnya seperti seram, ku pelajari sedari kecil. Dan dari situ cara pandangku melihat cinta berwarna keruh, seperti bertaruh apa kau dan aku akan jadi sama seperti itu. Aku punya harapan untuk kita yang masih kecil di mata semua. Walau takut kadang menyebalkan, tapi sepanjang hidup kan ku habiskan. Walau tak terdengar masuk akal bagi mereka yang tak percaya, tapi kita punya kita yang akan melawan dunia. Oke, kita teruskan lagi ya ke tab berikut. Di sini untuk bentuk grafis itu banyak ya, bisa berupa teks atau time series atau bar and pie chart ya, atau scatter diagram atau peta atau maps ya, atau layout atau hierarchy chart atau sequence chart, sama motion graphic sama desktop publishing system ya. Di sini banyak ya, untuk bentuk grafis itu tidak sekedar hanya untuk dalam bentuk foto saja ya, tapi bisa berupa diagram atau peta atau misalkan layout, itu termasuk dalam yang namanya bentuk grafis. Nah, lalu berikutnya untuk contoh penggunaan grafis yang pasti sering kalian pakai itu salah satunya adalah presentasi ya. Presentasi misalkan di tugas besar atau misalkan tugas kecil lah seperti itu termasuk dalam penggunaan grafis ya. Atau misalkan laporan di tugas besar juga gitu. Nah, di sini yang selanjutnya termasuk nanti pada saat kalian kerja ya, itu bisa berupa yang namanya manajemen rancangan kinerja dan analisis yang digunakan sebagai perencanaan dan penjadwalan seperti itu. Jadi manfaatnya ini banyak ya untuk contoh penggunaan grafis. Nah,
Berikutnya untuk graphical user interface ini lebih ke GUI-nya ya. Jadi tampilan berbagai peralatan elektronik ya. Jadi mulai dari komputer, laptop, baru apa lagi, HP lah gitu, atau PDA zaman dulu ya, atau bahkan sampai ke printer ya. Kalau printer kan mungkin kalau kalian lihat ada display seperti LCD, itu termasuk yang namanya graphical user interface ya. Jadi lebih bisa digunakan sebagai tampilan untuk penggunaan fungsi yang sesuai dengan hardware-nya tadi ya. Nah, ini contohnya untuk graphical user interface ya. Dan komponen utamanya itu hanya dua saja ya. Yang pertama itu Windows, sama satu lagi adalah ikonnya ya. Jadi kalau Windows itu lebih ke tampilan utama software yang tadi ya, yang ada di tampilan layar utama. Satu lagi adalah ikonnya. Jadi icon itu lebih ke gambar kecil, misalkan kalau WA itu kan gambarnya itu lebih ke kayak telepon itu ya, warna hijau putih. Itu contohnya dari icon ya. Nah, lalu juga di lingkungan WYG ini ya, what you see is what you get. Jadi apa yang kalian kerjakan itu pasti akan kalian dapatkan nanti ya. Lalu berikutnya untuk multimedia ini lebih ke penggunaan seperti misalkan video atau suara atau musik ya, yang ada di misalkan aplikasi YouTube. Ini termasuk adalah di multimedia ya. Nah, hypermedia baru lebih ke penggunaan dokumen yang bisa di sharing ya antar sesama user, baik itu untuk isinya adalah teks, grafis, video atau audio ya. Biasanya kalau hypermedia ini dia salah satunya adalah memiliki yaitu namanya link ya. Misalkan kalau ada link YouTube ya, biasanya kan isinya tuh videonya tidak hanya video graf saja ya, tapi juga bisa berupa video berupa musik tadi ya. Nah, di sini salah satunya adalah memiliki karakteristik hypermedia, yaitu memiliki link ya, dan juga memiliki efek multimedia seperti teks, grafis, animasi, suara ya, dan juga mengizinkan informasi itu dilingkan dengan asosiasi tertentu. Ya, ini kalau misalkan kalian share link ya melalui WhatsApp atau Facebook, itu salah satunya adalah karakteristik hypermedia. Nah, kalau hypertext itu yang lebih ke HTTP ya. Misalkan kalau kalian mengetik alamat website yang ada di Google Chrome atau misalkan di Microsoft Edge ya, biasanya kan di awalnya itu ada namanya HTTP 2 gitu. Tapi kalau misalkan kita tambah HTTP itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Misalkan itera.ac.id itu nanti langsung muncul pada saat kita enter, nanti akan muncul yang namanya HTTP. Itu yang disebut dengan hypertext transfer. Nah, itu sebagai standar transfer informasi untuk penulisan dalam website tadi ya. Nah, ada untuk visual interaktif modeling, ini lebih ke penggunaan tampilan grafis di keputusan manajemen. Contohnya adalah kalau kita mau membuat yang namanya jalur antrian ya, misalkan kalau nanti mungkin di mata kuliah simulasi lah seperti itu pasti ada namanya percobaan untuk jalur antrian misalkan ke beberapa bank gitu ya. Nah, ada juga untuk VR di zaman sekarang ini ya, mungkin kalau di PlayStation ya itu kan pasti ada VR yang dijual oleh Sony tersebut ya, itu dimana kita bisa sebagai user ya bisa melihat tampilan 3D secara langsung di misalkan dunia games gitu. Jadi benar-benar bisa kita coba melalui visual di mata kita gitu ya. Nah, di sini kan kegunaan dari virtual reality-nya seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya ada Geographical Information System atau GIS. Ini kalau kalian mau menggunakan misalkan contohnya di Google Maps. Kalau di Google Maps kan tampilannya itu kan kita melihat peta ya, peta yang ada di Google Maps, misalkan di lokasi kita sekarang di mana, misalkan di Belwis atau misalkan di mana-mana di Sukarame atau bahkan di Airan gitu. Nah, misalkan kalau kita klik yang ada tanda bulatan di situ ya, itu menunjukkan posisi kita tuh di mana saat ini gitu. Kalau misalkan GPS kalian aktif ya. Nah, itu salah satunya adalah tampilan dari Geographical Information System ya. Apakah kegunaan GIS tersebut hanya itu saja? Ya, enggak juga. Ya. Kita juga bisa melihat
tampilan misalkan apakah ada kemacetan di jalan tertentu ya, misalkan di jalan Wai Halim apakah macet atau enggak di perempatan lampu merah itu ya, itu kita bisa melihat di Geographical Information System ya. Atau kita mau melihat informasi toko ya, informasi toko yang di sini itu apakah reputasinya baik atau enggak gitu. Itu juga contoh dari GIS tadi ya. Nah, berikutnya untuk NLP, Natural Language Processing, itu kalau kita kayak mengetikkan perintah teks menjadi suara ya. Ini kalau kalian sering didengar via TikTok ya atau Instagram, itu pasti ada aplikasi tersebut ya. Bahkan di di beberapa aplikasi yang ada di Microsoft itu pasti ada juga gitu. Kalau kita mengetikkan dua kata misalkan selamat pagi, nanti akan diterjemahkan menjadi suara dalam bahasa misalkan robot tadi ya. Nah, baru di sini untuk kesimpulannya ya, jadi banyak ya di sini untuk analyzer sebenarnya itu bisa digunakan sebagai suatu suksesnya ya dalam suatu MSS gitu. Itu bisa berupa hardware, software, sama berbagai prosedur ya. Dan tentunya di sini untuk dia tergolong dalam misalkan di metode prototyping karena dia juga harus pengembangan sistemnya harus mencoba beberapa iterasi ya. Jadi misalkan iterasi 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali ya. Mungkin kalau kalian pernah mendengar kalau pembuatan OS tersebut ya, ada yang dalam versi beta atau versi alpha gitu. Itu maksudnya biasanya dalam metode prototyping karena dia harus melakukan minimal iterasi itu 2 kali lah gitu, supaya tidak ada kegagalan atau misalnya tidak adanya bugs gitu ya. Dan untuk keuntungan dan kelebihannya juga keuntungan sama kerugiannya juga sudah dijelaskan di beberapa materi sebelumnya. Nah, ini khusus untuk Android ya. Sebenarnya kalau untuk Android mungkin kalian sudah mengenal ya. Di sini memang operasinya itu berbasis Linux ya, yang dirancang untuk perangkat mobile gitu ya. Nah, apakah bisa digunakan di PC? Ya bisa saja. Ya kita menggunakan VirtualBox tadi supaya digunakan sebagai emulator ya. Tapi memang pasti tidak serigid yang ada di mobile tadi ya. Dan tentunya kalau Android di sini memang dikembangkan dari tahun 2005 sebenarnya. Jadi sudah hampir 20 tahun lah gitu ya untuk pengembangan tadi. Nah, biasanya di Android di sini itu memang pasti ada salah satunya adalah GMS tadi, yaitu Google Mail Service ya. Jadi benar-benar ada aplikasi Google yang ada di Android kalian gitu. Misalkan ada Gmail, ada apalagi misalkan Google ya, lalu Translate, lalu Google Play atau Play Store, itu masuknya ke dalam Google Mail Service di sini ya. Nah, tentunya untuk Android di sini memang arsitekturnya itu mungkin sedikit berbeda ya dengan Windows, karena di sini dia masuknya ke dalam kernel Linux-nya ya, dimana nanti pada saat di level atas itu ya kita gunakan aplikasinya pasti paling sering itu bisa berupa kontaknya atau browser atau aplikasi yang lainnya gitu ya. Nah, di dalam di bawahnya tadi itu sudah jelas ya untuk baik itu aplikasi framework atau libraries atau Android runtime sampai Linux kernel ya, itu bisa dilihat di beberapa fungsinya masing-masing ya, karena di sini yang paling intinya itu memang di Linux kernelnya tadi ya, apakah drivernya itu sudah jalan atau belum gitu, misalkan kayak Bluetooth-nya atau kameranya atau bahkan USB-nya itu apakah sudah jalan di bagian Linux kernel ya. Nah, untuk komponen Android-nya memang di sini berbeda dengan Windows ya, di mana di sini ada berupa activity, service, content provider, resource, view, sama notification ya. Jadi startingnya di sini memang bahasanya agak sedikit berbeda ya, karena biasanya dia menggunakan Android Studio untuk pembuatan misalkan satu aplikasi, dan itu memang pasti contoh aplikasi yang rilis banyak sekali ya di Google Play Store gitu. Nah, makanya di sini untuk aplikasi Android itu sampai saat ini sudah masuk ke Android di 13 ya, 13 di tahun sekarang ini ya. Tapi kalau misalkan mau aman juga ya minimal ya Android 10 atau Android 9 gitu, meskipun dengan HP yang lama gitu. Nah, biasanya kalau untuk Android versi lama biasanya tidak didukung ya untuk aplikasi yang akan kita install tadi. Misalkan kalau kita masih menggunakan Android 4 ya,
Ya, itu belum tentu aplikasi yang lain tuh akan jalan gitu di situ. Apa namanya sekarang. Maka mau nggak mau mereka harus menggunakan aplikasi yang versi lama tadi supaya bisa support dengan Android yang apa namanya yang lama juga gitu. Jadi tidak semua Android itu ya, misalkan Androidnya versi kecil versi 4 itu tidak mendukung tidak semuanya mendukung itu aplikasi yang versinya baru ya. Jadi mau nggak mau memang kita harus mengikuti perkembangan zaman di saat ini. Misalkan mungkin terbaru 13 tadi ya, itu bisa apa namanya menggunakan semua aplikasi Android ya. Dan tentunya developer di sini memang apa namanya lebih dominan ya itu di Android dibandingkan iOS tadi ya. Tapi kalau di iOS itu sendiri di yang sekarang iOS 17 memang kompatibilitas itu memang lebih apa namanya hanya untuk aplikasi di iPhone mereka gitu ya. Jadi benar-benar tidak apa namanya sebanyak di Android. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan apa namanya aplikasi yang ada di iOS memang sebenarnya lebih gampang di Apple dibandingkan Android, karena di Android kan apa namanya banyak merek juga banyak tipenya. Tapi kalau di Apple kan hanya tipe iPhone saja gitu, ataupun misalkan di beberapa iPad itu juga hanya beberapa saja, dan itu memang lebih sedikit variasinya gitu. Sehingga memang developer lebih apa namanya lebih gampang untuk mengembangkan di versi iOS meskipun apa namanya penggunanya masih lebih banyak Android gitu. Dan tentunya di sini untuk penggunaan Android memang contohnya itu kita menggunakan Android Studio ya. Mungkin sekarang sudah versi berapa saya lupa. Karena di sini untuk Android Studio itu kita bisa mencoba aplikasi yang kita gunakan itu harus digunakan di HP gitu. Kalau dulu kan kita buat aplikasi itu apa namanya kita gunakannya di komputer ya. Kalau zaman sekarang kita gunakannya di HP gitu. Oke. Mungkin untuk hari ini apa namanya perkuliahannya sampai di sini dulu ya. Jadi karena saya masih ada kegiatan lainnya, jadi seperti biasa ya untuk cek satu-satu di presensi. Oke, ini kelas TIB ya. Jadi saya coba cek satu-satu. Oke, yang pertama